Salam jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai dua topik. Yang pertama adalah mesin pencarian dan pentingnya mesin pencarian bagi perusahaan. Dan yang kedua adalah sistem informasi bisnis yang ada dalam perusahaan. Apa itu mesin pencari? Mesin pencari adalah sebuah teknologi yang mampu menggunakan algoritma yang kompleks untuk melakukan pencarian data. Mesin pencari di dunia maya dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah katalog elektronik, yaitu alat mencari yang sifatnya statik dan interaksinya itu terbatas pada pencarian atas apa yang tertera di dalam katalog tersebut. Misalnya mencari berdasarkan angka, kata, atau kalimat yang sebelumnya sudah tertulis di dalam katalog. Terus kemudian yang kedua, itu adalah mesin pencari vertikal, yaitu mesin pencarian data yang menggunakan algoritma yang lebih kompleks daripada katalog, namun hanya pada satu topik tertentu. Misalnya mesin pencari buku pada sebuah repository di perpustakaan ataupun jurnal elektronik. Dan yang ketiga adalah mesin pencari horizontal. Nah, ini yang biasanya secara umum dipakai. Sebuah mesin pencarian data yang mirip mesin pencarian vertikal dengan algoritma yang sangat kompleks, namun topiknya sangat beragam. Sehingga karena keberagaman inilah maka mesin pencarian horizontal ini menjadi jauh lebih kompleks daripada mesin pencari vertikal yang bisa menerapkan teknologi mulai dari teknologi semantik sampai kecerdasan buatan di dalam algoritma untuk pencariannya. Apa sih pentingnya mesin pencari bagi perusahaan bisnis? Selain tentu saja untuk keperluan pencarian data, mesin pencari juga dapat dipakai untuk meningkatkan keberadaan daring dari satu perusahaan. Sehingga implikasinya dapat berdampak pada pemasaran, pembelian, penjualan, sampai ke hubungannya dengan pelanggan atau CRM. Termasuk juga dengan pemasok, yaitu melalui SCM. Sebagai contoh, penggunaan strategi optimasi mesin pencari atau Search Engine Optimization, SEO, ya, yaitu dengan memanfaatkan algoritma mesin pencari untuk menggapai peringkat teratas pada pencarian yang relevan dengan keberadaan daring dari sebuah perusahaan. Termasuk juga jasa yang dia tawarkan atau produk yang dia tawarkan itu menepati peringkat yang teratas. Nah, algoritma dari strategi optimasi ini dapat berupa kombinasi dari berbagai hal, termasuk misalnya ada kata kunci pencarian, struktur dari URL-nya, kontennya, struktur dari konten halamannya, terus kemudian ada meta tag, ya, sampai keamanan yang dimiliki oleh website itu dan kecepatan akses terhadap halaman website tersebut. Ya, itu bisa dioptimalkan untuk mencapai strategi optimasi tadi. Nah, hal ini menjadi sangat penting karena perilaku pelanggan saat ini termasuk juga pemasok ketika dia ingin menuju ke perusahaan atau produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan di halaman web tertentu, itu yang dia lakukan pertama adalah mencari di mesin pencari terlebih dahulu. Rata-rata seperti itu sekarang, sehingga menjadi sangat penting bagi perusahaan atau produk-produk yang ditawarkan dan jasa yang ditawarkan untuk menempati ranking teratas pada saat dicari oleh pemasok maupun pelanggan. Nah, topik yang berikutnya adalah sistem informasi bisnis atau sistem informasi dalam perusahaan. Pada sebuah perusahaan biasanya sistem perusahaan yang berbasis digital, ya, atau biasa disebut juga digital business atau e-business, gitu ya, itu dibagi menjadi 3 jenis. Ya, ada yang baginya menjadi 2, ada yang 3. Dua yang utama adalah sistem perusahaan internal yang pertama, gitu ya, yang dibagi menjadi 2 lagi, yaitu sistem informasi fungsional dan sistem informasi korporat. Dan yang kedua itu adalah e-commerce, ini yang berhubungan dengan pihak ketiga. Dan yang ketiga itu yang ada yang membaginya ke dalam sistem informasi perusahaan, tapi ada juga yang tidak, yaitu sistem kolaborasi bisnis, termasuk misalnya untuk conference, untuk korespondensi, dan lain-lain.
Nah, di video ini kita hanya akan membahas mengenai sistem perusahaan internal. Jadi tadi ada fungsional dan ada korporat. Untuk yang lainnya akan kita bahas di video yang lain lagi. Nah, sistem perusahaan internal ini mampu mendukung proses bisnis internal dalam sebuah perusahaan. Pada sistem fungsional seperti namanya, dia akan membantu proses bisnis di masing-masing fungsi atau departemen. Nah, ini biasanya kok dalam satu perusahaan gitu ya, itu biasanya pembagiannya menjadi rantai nilai utama yang ada di bawah sendiri, terus kemudian di atasnya ada fungsi-fungsi yang mendukung rantai nilai utama tersebut. Sehingga di rantai nilai utama kita punya yang namanya pertama sistem produksi dan operasi, termasuk di dalamnya ada computer integrated manufacturing untuk mengotomasi pabrik-pabrik gitu ya. Integrasinya sudah tidak hanya menggunakan komputer pada pabrik, tapi dengan adanya revolusi industri 4.0, integrasi itu bisa menggunakan alat-alat gawai yang dimiliki karyawan yang ada di dalam pabrik, sehingga otomasinya menjadi semakin fleksibel. Terus kemudian ada juga supply chain management system yang dia akan mengintegrasikan hubungannya dengan pemasok, pergudangan, perencanaan produksi sampai bisa memprediksi sediaan yang perlu dibeli ataupun yang perlu disimpan untuk nanti dipakai untuk transaksi. Terus kemudian yang kedua yang juga penting adalah sistem penjualan dan pemasaran, termasuk ada point of sale systems, business intelligence, ya, dan ECRM atau customer relationship management. Kemudian sistem pendukung lainnya ada sistem akuntansi, keuangan maupun kebijakan, ya jelas untuk apa gini ya. Terus kemudian ada sistem pengolahan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya ada pelatihan yang pelatihan misalnya ya. Terus kemudian ada sistem untuk promosi, remunerasi dan lain sebagainya. Sedangkan sistem korporat adalah sistem informasi internal yang mengintegrasikan semua sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Termasuk tadi sistem informasi fungsional itu data-data dan informasi yang dihasilkan dan kemudian diperlukan itu juga bisa berasal dan diintegrasikan ke dalam sebuah sistem korporat. Selain sistem fungsional, sistem yang sifatnya strategik juga akan menerima dan mendapatkan data dari sistem korporat ini tadi. Nah, contoh dari sistem korporat adalah sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, sistem ERP sendiri kata kuncinya adalah integrasi, di mana berawal dari Materials Requirements Planning. Ini adalah MRP 1, cikal bakalnya ERP. Dia mengintegrasikan proses produksi, jadi dimulai dari perencanaan sampai proses produksi itu prosesnya diintegrasikan sehingga kemudian dia bisa memprediksi sediaan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan barang jadi sekian seperti itu. Kemudian dia berkembang tidak hanya proses produksi satu lini, dia mulai memasukkan biaya-biaya yang diperlukan untuk kegiatan produksi ini ya, yang berasal dari berbagai fungsi, termasuk dari fungsi pemasaran, dari fungsi sumber daya manusia, dari fungsi pembelian dan lain sebagainya, dimasukkan ke dalam proses produksi biaya-biaya yang relevan, kemudian diintegrasikan namanya Manufacturing Resource Planning atau MRP 2. Nah, dari MRP 2 ini berbagai pengembang mendapatkan pelajaran bahwa ternyata yang bisa mengintegrasikan adalah data keuangan atau data biaya. Sehingga kemudian memunculkan yang namanya sistem ERP. Ya. ERP 1 dia mengintegrasikan berdasarkan modul keuangan, ya. Terus kemudian muncul MRP 2 yang mengintegrasikan tidak hanya fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan, tapi dia mencoba mengintegrasikan pemasok atau sebagian dari sistem yang ada di pemasok menggunakan supply chain management system dan mengintegrasikan pelanggan menggunakan customer relationship management system di ERP 2. Terus kemudian berkembang lagi menjadi ERP 3, tidak hanya mengintegrasikan pelanggan menggunakan ECRM, tapi dia juga berusaha mengintegrasikan pelanggan maupun pemasok menggunakan sosial media misalnya. Ya. Sebagai contoh, ketika dia melakukan proses desain dalam proses produksi, dia mengajak pelanggan atau mungkin bahkan pemasok untuk
memilih desain mana melalui laman Facebook yang dia miliki, yang kemudian akan dipertimbangkan menjadi desain yang akan diproses untuk dijual kepada pelanggan nantinya kalau barangnya sudah jadi. Nah, itulah sistem internal yang ada dalam perusahaan, terdiri dari sistem fungsional dan sistem korporat. Untuk e-commerce dan untuk sistem kolaborasi bisnis kita akan bahas di lain kesempatan. Itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.